Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya mau share tentang cara bikin atau ngajarin Cana Stewarti itu mangap-mangap teman-teman. Namun sebelum lanjut saya minta supportnya dengan bantu like dan tonton sampai habis. Oke, langsung aja kita bahas apa aja hal-hal yang harus perlu dilakukan sama teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman ini ikannya masih kecil ya, masih bisa dibilang baby lah, mungkin berapa senti itu, ini satu jengkal tangan juga masih belum ada kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama itu saya mau ngasih dulu sama teman-teman, tidak semua ikan cana itu bisa mangap-mangap, entah itu di Auranti, Stewarti, Limbata atau Maru atau yang lainnya. Itu tidak bisa semuanya mangap-mangap. Jadi ketika teman-teman ngikutin tutorial yang saya akan bahas, nah terus ikan yang gak mangap-mangap itu bukan kesalahan dari saya atau teman-teman sendiri gitu, bukan kesalahan, tapi bisa dibilang itu memang karakternya seperti itu, karena untuk karakter itu beda-beda kayak gitu. Nah, yang kedua, sebelum teman-teman ngajarin mangap-mangap, usahakan si ikan itu udah ngerasa nyaman, udah beradaptasi dengan baik, dan tentunya mentalnya itu udah harus benar-benar bagus kayak gitu. Karena ketika nanti diajarin buat mangap-mangap itu, kalau mentalnya belum bagus, yang ada malah gak ada mentalnya atau down mentalnya kayak gitu. Nah, untuk melatihnya sendiri itu, kalau di sini kan punya saya itu udah flaringnya itu udah stabil, sama tangan itu udah mau, sama kaca atau sama yang lainnya juga udah mau gitu. Intinya ketika teman-teman mau ngajarin si Cana mangap-mangap itu, atau jadi satset terus dia mangap, dan ini sebenarnya masih dalam tahap belajar juga, jadi dia baru masih ngangap gitu, belum benar-benar sambil ngigit-ngigit itu. Jadi ngangap ngigitnya itu cuman sekali gitu, jadi masih bisa dibilang labil kayak gitu, karena maklum masih baby juga. Nah, ketika teman-teman ngajarin itu, kalau yang udah stabil nih ya, coba teman-teman ajak flaring pakai tangan, atau yang pakai kaca. Si ikan itu bikin benar-benar emosi. Nah, setelah emosi itu bisa diketok sama teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan diketok itu responnya seperti apa? Kalau responnya itu malah dia enggak flaring atau dia mundur ke belakang kaget gitu, nah itu saya sarankan sama teman-teman jangan dilanjutin dulu. Karena apa? Karena kemungkinan itu mentalnya belum bagus kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika teman-teman itu di seperti ini itu diketok. Nah, kalau diketok dia mangap, berarti kemungkinan si ikan itu dia bakal mangap-mangap ke depannya. Yang penting teman-teman nantinya konsisten. Jadi setiap mau ngasih pakan itu teman-teman ajak flaring dulu, terus sama teman-teman itu diketok. Lalu setelah mau beres, kira-kiranya si ikan itu udah ya secukupnya, jangan benar-benar si ikan itu dipaksakan juga. Jadi setelah diajak flaring, dia diketok buat dia mangap, nah itu teman-teman kasih pakan kayak gitu. Kenapa langsung kasih pakan? Jadi itu tandanya kita itu ngasih apresiasi. Jadi si ikan itu nantinya bakal lebih senang lagi untuk flaring, karena ketika dia flaring ternyata dia dapat makan. Ya gimana sih kalau teman-teman lihat yang orang yang melatih burung atau yang lainnya, itu biasanya kan setelah dia terbang atau balik lagi atau hal yang lainnya, binatang yang lainnya itu suka dikasih pakan satu. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi ketika udah diajarin, dan untuk caranya itu dibikin benar-benar emosi lalu diketok. Nah, kalau misalkan mangap itu bisa dilanjutin secara konsisten. Biasanya dia bakal mangap-mangap, tapi harus diingat jangan dipaksakan juga, karena kalau dipaksakan takutnya si ikannya itu jadi down gitu. Jadi
Kalau misalkan teman-teman ngasih makan sehari 2 kali ya cukup 2 kali aja gitu, jangan sampai berlebihan sampai si ikan itu benar-benar lelah, karena nggak baik juga nantinya. Yang ditakutkan ya tadi itu untuk mentalnya jadi down kayak gitu. Nah ini juga udah mulai agak capek karena sebelum bikin video udah saya apa namanya tuh, saya ajak main juga gitu, karena ya senang aja ketika ada ikan atau peliharaan kita yang bisa diajak main kayak gitu. Dan kalau udah capek ya seperti ini teman-teman kondisinya, jadi dia tuh flaring kadang nggak flaring kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman mau bikin mangap-mangap itu ya tadi itu kondisinya dibikin benar-benar mentalnya bagus dulu baru bisa. Nah di gini aja teman-teman, diajak flaring kayak gini langsung diketok kayak gitu. Nah tuh kan dia langsung responnya itu ketika dia kaget bukan takut tapi dia malah melawan. Nah kalau udah seperti itu istilahnya kemungkinannya mungkin 80% dia bisa mangap-mangap kayak gitu. Tapi kalau jelek bukan jelek, sorry, nggak mangap-mangap dia malah mundur takut ya berarti jangan dilanjutin. Teman-teman bisa mencoba mungkin di lain waktu ketika si cananya itu udah benar-benar stabil mentalnya kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman ini ikannya masih baby dan di sini warnanya udah cukup bagus ya. Tuh teman-teman bisa lihat kondisi si ikannya. Untuk dorsalnya lumayan lah, lumayan. Kalau dibilang gondrong enggak juga, dibilang pendek enggak juga, jadi ya standar lah. Dan untuk warnanya udah mulai ada, dan untuk rimnya sendiri udah mulai oren-oren, bagian ekor dan bawah atas itu udah mulai biru ya, udah kelihatan banget birunya. Dan untuk dotnya sendiri ini enggak banyak banget dan nggak bisa dibilang sedikit juga, jadi cukup lah ya kalau segini. Kalau buat display ini enak kayak gitu, jadi ya senang aja gitu. Jadi nggak terlalu apa namanya tuh, nggak jelek-jelek amat kayak gitu untuk anatominya kayak gitu. Dan ini masih kecil juga jadi maklum lah tuh untuk dotnya teman-teman bisa lihat lumayan lah ya. Dan untuk sirip apa namanya dorsal udah ada birunya dan ada rimnya juga tuh teman-teman bisa lihat. Dan untuk di bagian sirip dayung biasanya suka ada birunya atau apa ya, tapi ini ada juga di ujung-ujungnya agak putih gitu. Kemungkinan ini bakal ada kayaknya, atau garis atau apa gitu, nggak tahu. Tapi nggak tahu juga sih, tapi yang saya lihat itu di ujung sirip itu ada kayak putih-putih gitu, mungkin nanti itunya bergaris kali ya. Nah jadi itu aja teman-teman ya, cara buat mangap-mangap itu, dan bisa digunakan ke channel lain juga kayak gitu. Dan untuk stewarti saya juga punya stewarti auranti, tapi dia nggak mau mangap-mangap. Udah saya coba tapi memang mungkin dia karakternya itu nggak mangap, jadi cuman ya flaring aja biasa. Dan untuk mentalnya itu bagus banget, ketika saya pindah-pindah tank dia nggak perlu hitungan hari, hanya beberapa menit langsung beradaptasi, langsung mau flaring lagi. Cuman kelebihannya itu, cuman kekurangannya ya nggak bisa dibilang kekurangan sih kalau misalkan nggak bisa mangap, karena untuk karakter itu kan beda-beda kayak gitu. Tapi mungkin bisa juga kalau misalkan dipelihara sama orang yang lebih tepat atau yang lebih jauh lagi, karena di sini saya pemula ya, sama-sama belajar lah, sharing-sharing kayak gitu. Untuk ukuran ini masih kecil ya, yang seperti saya tadi bilang masih 10 cm mungkin ya, atau berapa gitu, satu jengkal. Dan ini akuariumnya juga kecil kayak gitu, tapi lumayan lah ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya para pemula, dan bantu like-nya juga, share, mungkin bisa komen atau subscribe juga. Dan mudah-mudahan intinya sih bermanfaat ya buat pemula yang masih belajar, sama seperti saya, kita sama-sama belajar di sini kayak gitu teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.